Pesan saya tentunya untuk anak-anakku Madrasah Tsanawiyah se-Indonesia dan juga khususnya Madrasah Tsanawiyah 1 Kota Malang, belajarlah yang rajin, yang sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Freshi Cinara di sesi podcast MTSN 1 Kota Malang. Nah, di sesi podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat menginspirasi tentunya, yaitu Pak Isom, yaitu Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan atau KSKK. Penasaran? Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak Isom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu diberi keberkahan dan kesehatan selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah Pak, saya penasaran nih Pak. Mungkin dari Bapak sendiri bisa menjelaskan ke kita teman-teman semua tentang proses Bapak atau pengalaman Bapak dari awal sehingga saat ini bisa menjadi direktur. Ya, terima kasih. Saya tidak pernah bercita-cita jadi direktur. Ini takdir dan nasib lah. Ya, sebenarnya background saya itu adalah dosen. Iya. Saya dosen di perguruan tinggi, kemudian melimpah ke Kementerian Agama. Saat itu di Kementerian Agama itu ada direktorat baru, namanya Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Iya. Nah, baru saya ditarik ke situ. Nah, berkarirlah saya sebagai birokrat lah. Iya. Dosen saya untuk sementara di off-kan. Nah, itu kemudian berjalan waktu, kemudian ya akhirnya diamanahi menjadi direktur KSKK Madrasah. Masya Allah. Nah, mungkin karena Bapak sudah menjadi direktur, Bapak sendiri bisa memberikan tips kepada kita semua atau kiat-kiat sukses menjadi orang sukses yang insya Allah nanti mungkin bisa seperti Bapak menjadi direktur. Ya, kiat-kiat sukses yang pertama ya tentu kita sebagai pelajar, sebagai siswa harus niatnya ditata dulu, dibenerkan. Niatnya itu ya cari ilmu, cari pengalaman, cari keterampilan yang ilmunya itu bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Keterampilannya juga untuk mengatasi kehidupan selanjutnya. Niatnya ditata, cari ilmu, jangan cari ijazah, jangan cari jabatan, dan jangan cari popularitas. Nah, dari situ asal kita sungguh-sungguh, tekun, komitmen, totalitas, itu akan datang. Akan datang, mau jadi pejabat, mau jadi dirjen, mau jadi menteri, mau jadi presiden. Yang penting kesungguhan itu yang menjadi kunci. Berarti dimulai dari niat diri sendiri ya Pak? Kemudian nanti akan selanjutnya. Nah, kemudian seperti saya sendiri ini kan bersekolah di MTSN 1 Kota Malang, di mana madrasah kami sudah memasuki madrasah digital. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit seputar madrasah digital itu? Ya, terima kasih. Digital itu sebenarnya adalah instrumen, alat. Tetapi yang terpenting bagaimana kita memanfaatkan alat itu, instrumen itu. Jadi digital itu kan mengandaikan seluruh pekerjaan kita akan lebih mudah, lebih cepat, lebih gampang, dan juga jejak digitalnya akan lebih gampang diketahui. Nah, madrasah digital itu harus dibangun. Tidak hanya berhenti beli laptop, beli komputer, itu namanya device. Hanya kalau berhenti di situ, tapi tidak bisa memanfaatkan dengan baik, itu tinggal alat saja. Tapi yang saya maksudkan digitalisasi, instrumennya, device-nya ada, kemudian etika digitalnya juga ada, akhlaknya ya cara berdigital. Kemudian habitnya, kebiasaan berdigital dengan bagus juga harus ada, sehingga nanti digitalisasi itu menjadi matang. Jadi itu semua alat untuk memudahkan kita kerja, memudahkan kita belajar, mempercepat kita belajar, dan itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu yang digitalisasi yang sebenarnya perlu ada
maturity digital maturity, kematangan berdigital. Tidak hanya sekedar punya laptop canggih, tapi semua fiturnya nggak bisa dipakai. Nah, itu namanya apa? Mubadzir. Jadi madrasah itu juga harus begitu. Tidak hanya suka beli-beli, tapi kemudian tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak. Nah, terakhir nih Pak, pesan dari Bapak untuk kami peserta didik madrasah di Indonesia agar menjadi individu yang sukses. Ya, terima kasih. Pesan saya tentunya untuk anak-anakku Madrasah Tsanawiyah se-Indonesia dan juga khususnya Madrasah Tsanawiyah 1 Kota Malang, belajarlah yang rajin, yang sungguh-sungguh. Karena kemampuan keilmuan di tingkat Madrasah Tsanawiyah ini menentukan pondasi untuk aliyah, untuk perguruan tinggi dan seterusnya. Kalau anak-anakku di Tsanawiyah ini nggak sungguh-sungguh, maka nanti pondasinya nggak kuat. Jadi harus sungguh-sungguh kuasai ilmu sebaik-baiknya dan matangkan ya di ilmu yang menjadi peminatannya. Misalkan saya minat di ilmu eksakta, itu harus matang. Apa aja ilmu eksakta, ilmu sosial harus matang, ilmu agama juga harus matang. Jangan nanti kalau nggak matang itu setengah-setengah nanti. Itu aja apa motivasi saya untuk anak-anak seluruh madrasah MTSN 1 Kota Malang dan di Indonesia. Iya, terima kasih Pak. Insya Allah kita dan teman-teman semua bisa menjadi orang sukses kelak. Iya. Dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk berbincang dengan kami di podcast MTSN 1 Kota Malang. Semoga bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Sekian podcast Mas Sanewa kali ini. Sampai jumpa di podcast Mas Sanewa berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.